Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan ada pergerakan lempeng tektonik yang cukup aktif di wilayah Indo-Australia dengan Eurasia yang mengarah pada potensi gempa yang dapat menimbulkan tsunami di selatan Pulau Jawa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami juga mengatakan ada lempeng tektonik di Indo-Australia dengan Eurasia atau lempeng Sunda di sebelah utaranya, sehingga lokasinya ada di selatan Jawa. Kepala Pusat BMKG juga mengatakan potensi gempa yang dapat menimbulkan tsunami tersebut berada di sekitar 200 km dari garis pantai di selatan Jawa ke arah laut bagian selatan. Lempeng-lempeng tektonik tersebut katanya terus mengalami pergerakan sekitar 6 cm sampai 7 cm dalam kurun waktu 1 tahun. Namun soal alat deteksi tsunami yang dimiliki sekarang dirasa tidak layak pakai lagi karena sudah lampau batas kemampuan kerja. Alat yang hanya maksimal 10 tahun kini dalam proses revitalisasi dan pengembangan. Selain itu, kemampuan alat deteksi tsunami ini disebut tidak sesuai kebutuhan BUPMKG, sebab alat yang ini ada hanya mendeteksi gempa akibat aktivitas tektonik, dan aktivitas vulkanik seperti longsor di bawah laut justru tidak terdeteksi. Hasil penelitian ilmuwan ITB atau Institut Teknologi Bandung memprediksi ancaman tsunami 20 meter selatan Jawa atau gempa dan tsunami 20 meter dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Baru Jawa lihat. Potensi tsunami di Jawa Timur, salah satunya wilayah yang berpotensi adalah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ramainya perbincangan mengenai gempa Megatrust belakangan ini membuat beberapa ahli kebumian bertanya-tanya, apakah masyarakat sudah benar dalam memaknai arti gempa Megatrust? Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Daryono mengatakan masih banyak yang belum tepat dalam memahaminya. Menurutnya, pemahaman gempa Megatrust dipahami sebagai sesuatu yang baru dan segera akan terjadi dalam waktu dekat, berkekuatan yang sangat besar dan menimbulkan kerusakan dan tsunami dahsyat adalah pemahaman yang kurang tepat. Zona Megatrust sebenarnya sekedar istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan atau stres pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Apakah dengan kita hidup berdekatan dengan zona Megatrust lantas kita selalu dicekam rasa cemas dan takut? Tidak perlu. Karena dengan mewujudkan upaya mitigasi yang konkret pada kita dapat menimbulkan resiko sehingga kita masih dapat hidup aman dan nyaman di daerah bencana. Salah satu tim riset ITB ahli tsunami sekaligus Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari mengatakan potensi ini harus disikapi dengan meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya, masyarakat yang ada di kawasan pesisir harus mengetahui arah evakuasi jika terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Jika terjadi gempa dirasakan di kawasan pesisir baik itu lemah maupun kuat tetapi goncangannya menerus selama lebih dari 20 detik, maka masyarakat harus segera evakuasi. Menurut Amin, pengalaman ini sudah dilakukan oleh orang Jepang pada tsunami tahun 2011 yang lalu. Di situ terdapat seorang guru yang bisa menyelamatkan hampir seluruh muridnya karena berdasarkan pengalaman melihat tsunami di Aceh tahun 2004. Jadi ia harus mengambang seperti benda-benda di situ. Karena waktu tsunami itu ada kayu, ada mobil dan lainnya. Kita harus seperti kayu mengambang mengikuti arus. Intinya siapapun harus mengetahui pengetahuan terkait ancaman tsunami yang ada di daerah rawan. Jika di daerah tersebut sering terjadi gempa dan tsunami, maka setiap individu harus belajar terkait cara menghindarinya. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.